Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Maulidina dengan NIM 221344030 dari kelas 2 TMK, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi. Pada praktikum kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai konvolusi. Dapat dilihat. Dapat dilihat di sini kita akan melakukan pemrograman mengenai konvolusi. Nah, sebelum kita melakukan pemrograman, kita melakukan dulu menghitung dengan cara manual, yaitu HN dan XN-nya kita hitung untuk menghasilkan konvolusi sebagai YN, yaitu YN sama dengan HN dikaliin XN. Nah, untuk menghitung manual ini ada dua cara. Yang pertama, ada cara secara matematis dan ada yang kedua secara grafis. Di sini saya akan melakukan secara grafik. Nah, ini dia cara kita mencari nilai konvolusi dengan cara grafik, yaitu dengan cara nilai XN kita buat ini ya 1, 2, 3, 4 dan nilai HN 2, 2, 3, 1, 4. Nah, sebelum kita menghitung XN dan HN-nya yang kita hitung secara sejajar dan bergeser satu persatu, kita lakukan dulu HN-nya di flip. Ya, HN-nya harus dibalik terlebih dahulu. Setelah HN dibalik menjadi yang tadinya 2, 3, 1, 4 menjadi 4, 1, 3, 2, baru kita kalikan dengan XN. Yang dimana sebelum kita mengalikan, kita harus tahu dulu berapa banyak sih konvolusi yang akan dihasilkan, yaitu di sini kita menghitung rumus dengan M sama dengan N ditambah K dikurangin 1. Yang dimana menghasilkan 7. Berarti di sini konvolusinya Y-nya yaitu akan dari 0 sampai dengan 6, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, kemudian cara menghitungnya yaitu pertama-tama sejajarkan dulu XN bernilai 1 dengan HN bernilai 2, nilai akhir ujung. Kemudian nanti akan digeser terus-menerus sampai XN bernilai 4 akan bertemu dengan HN bernilai 4, yaitu di terakhir Y6. Nah, di sini didapatkan bahwa Y0-nya bernilai 2, Y1-nya bernilai 7, Y3-nya bernilai 13, Y4-nya bernilai Y2-nya bernilai 13, Y3 dan Y4-nya bernilai 23, dan Y5 serta Y6-nya bernilai yang kedua ini Y5 dan Y6-nya bernilai 16. Nah, kemudian bagaimana sih kita melakukan programnya? Nah, di sini kita akan melakukan program yang tadi sudah dilakukan secara manual, kita lakukan dengan cara pemrograman. Yaitu pertama-tama kita masukkan dulu nilai XN dan HN-nya. Kita masukkan nilai H sama dengan nilai H itu 2, 3, 1, dan 4. Ya, nilai H itu 2, 3, 1, dan 4. Terus kemudian nilai X-nya kita masukkan juga, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ini kita masukkan rumus tadi yang menghitung berapa banyak sih nilai hasil konvolusi yang akan didapatkan, atau sebagai yang tadi kita dihitung manual itu Y ya. Hasil konvolusinya di sini kita inisialkan sebagai L sama dengan nilai M. Sebelum ke rumus ini harusnya kita inisialisasikan terlebih dahulu panjang H dan panjang X-nya. Panjang H kita inisialisasikan sebagai M, yang dimana masukkan kita panjang M itu sebagai panjang dari H, kemudian N besar sebagai panjang dari X. Nah, setelah ini baru kita masukkan rumus yang tadi, kita inisialisasikan sebagai L, yang tadi tuh di manual itu kita inisialisasikan sebagai M besar, karena di sini sudah ada M besar, jadi kita ganti ya huruf menjadi L. Nah, L-nya
kita masukkan rumus konvolusinya, yang dimana masukkan for n sama dengan 1 dibanding L. Ini berfungsi sebagai loop yang akan berjalannya nanti seberapa banyak. Terus kemudian kita masukkan nilai hasil konvolusinya yn sama dengan 0, yang dimana ini berfungsi untuk setiap kali kita loop dijalankan atau dimulai, nilai y ini akan tetap dari 0. Mulainya tetap selalu dari 0. Terus kita masukkan juga for, tadi kan sudah n, jadi for k, nilai k-nya sama dengan 1 dibanding m, yang dimana ini berfungsi untuk loop yang akan berjalan nantinya seberapa banyak m ya. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu if n dikurangi k ditambah 1 besar dari 0, n kan dengan n kurang dari k tambah 1 lebih kurang dari sama dengan n ya. Nah, ini tuh nilai if ini tuh berfungsi untuk memeriksa apakah x akan lebih besar dari 0 dan x kurang dari panjang si datanya. Begitu. Kemudian kita masukkan rumus, mana rumus konvolusi ini yn dengan yn ditambah dengan hk dengan h-nya ya, dikaliin x, dimana x-nya ini n dikurangi k ditambah 1. Nah, yang di sini ini merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk konvolusi, yang dimana elemen pada h ini akan dikalikan dengan elemen x, kemudian akan disimpan pada elemen y pada yn gitu. Kemudian if ini di sini berfungsi untuk menutup hasil program if di sini, terus kemudian for untuk menutup nilai for yang di sini, terus kemudian terakhir juga kita harus memakai n untuk menutup nilai for di awal untuk menutup programnya ya. Kemudian setelah kita memasukkan rumus, kita masukkan juga nah ini atau display yang akan menampilkan atau memperlihatkan hasil yang mau kita tampilkannya. Kita masukkan dips konvolusi hasil nilai ya. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, kemudian untuk kita memasukkan bagaimana sih tampilan yang ingin kita tunjukkan grafiknya tuh, yaitu kita menggunakan stem. Nah, di sini digunakan stem supaya dapat menghasilkan grafik sinyal yang akan tampil dalam bentuk diagram batang. Gitu. Nah, setelah program selesai, akan kita coba tampilkan. Nah, kalau sudah tampil, maka hasilnya jadi seperti ini. Ini adalah hasil dari program pertama yang telah kita buat. Di sini terlihat ya bahwa hasilnya itu sama dengan hasil manual yang sudah kita hitung, di mana y0 itu bernilai 2, ini sebagai 1 bernilai 2 ya, tanda panahnya jika terlihat. Nilai 1 ini y0, 2, terus y1 ini bernilai 7, terus kemudian y2 nya atau 3 bernilai 13, kemudian untuk Y3 dan juga Y4, di sini sebagai 4 dan 5 itu bernilai 23, dan terakhir Y5 dan Y6 atau sebagai 6 dan 7 bernilai 16 nilainya. Nah, kemudian selanjutnya pada program kedua, yaitu kita tetap
menggunakan program yang ini, tetapi yang masih menggunakan program sama, maksudnya sama, kita masih mencari konvolusi, tapi kita gunakan istilah conv untuk mencari hasil konvolusinya, bukan dengan cara seperti hitung manual. Maka ini cara hitung manual, maka kita buat programnya. Rumus yang tadi sudah kita cari ini ya, ini dari memasukkan nilai berapa sih panjang H dan X-nya, terus berapa banyak konvolusi yang akan dilakukan, itu kan sebanyak 6, kita hapus, dan rumusnya juga kita hapus. Kemudian kita ganti rumus ini menjadi, kita langsung ganti ya, menjadi score con, ini maksudnya kita konvolusinya menggunakan cara dengan rumus con, kebalik, conv kan rumus con sama dengan kita masukkan con, perhitungan con, terus kita masukkan nilai H-nya dan nilai X-nya. Nah, sisanya itu masih sama, maka dia akan menghasilkan nilai grafik yang sama. Nah, ini dia. Sudah tampil. Nah, hasil yang tadi pada program pertama dan juga pada program kedua ini menghasilkan nilai yang sama. Hanya saja, perbedaan dari kedua program ini tuh, program yang kedua itu memperlihatkan dengan cara atau rumus untuk mencari konvolusi secara rinci dengan memasukkan semua codingannya yang secara matematis runtut satu persatu gitu ya. Sedangkan pada cara kedua ini kita melakukan cara yang lebih efektif dan lebih efisien gitu dibandingkan cara yang pertama. Karena apa? Kita yang pertama itu kan runtut satu persatu, tapi cara kedua ini hanya kita memasukkan satu istilah yaitu con, dan akan menghasilkan langsung rumus secara otomatis gitu. Jadi sebenarnya praktikum kali ini tuh dua-duanya, program pertama dan kedua itu sama-sama berfungsi untuk melakukan operasi matematika yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara dua fungsi, yang dimana saat satu di antara fungsinya itu dibalik digeser dan dikalikan dengan fungsi yang tidak dibalik gitu. Jadi sekian program yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.